Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi hari ini? Semoga damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal senantiasa menyertai kita di hari ini untuk beraktivitas dan memimpin hidup kita di sepanjang hari ini. Bagi kita yang ingin bertumbuh di dalam pengenalan sabda Kristus, mari bersama-sama kita mendengarkan Efesus pasal 2, membaca dan merenungkannya ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Siapakah manusia? Saudara sekalian, Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, setelah ia menjelaskan mengenai doa-doa dan harapannya bagi jemaat Efesus, kini ia sedang berbicara untuk menunjukkan jati diri manusia yang sesungguhnya. Kalau kita bertanya siapakah manusia, maka jawabannya terhadap pertanyaan ini dapat diberikan dari sudut biologis, keturunan kita, marga kita, ataukah sosiologis, di mana kita berada, bagaimana konteks kehidupan kita, strata sosial kita dalam masyarakat. Namun Alkitab menjawab pertanyaan ini dalam hubungannya dengan Allah sebagai ciptaan makhluk rohani. Bahwa sedianya Allah menciptakan manusia itu supaya manusia mengikuti keinginan-keinginan hati Allah. Manusia dicipta untuk meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah manusia. Bahwa setiap manusia ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi kita dihadirkan oleh Allah dengan maksud mengerjakan pekerjaannya yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Garis keturunan saudara sekalian hanyalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk kita hadir di dunia ini. Sehingga siapapun kita hadir di dunia ini hanya karena Allah yang berkerinduan dan menginginkan kita menjadi salah seorang dari semua jiwa yang pernah diciptakan di dunia ini. Karena itu Paulus dengan tepat mengurai manusia dilihat dalam hubungan dengan Allah. Paulus tidak ingin Efesus tidak sadar diri dan tidak mengenal dirinya, bahwa manusia yang dicipta sebagai umat yang kudus dan mulia pada mulanya. Namun ketika jatuh ke dalam dosa, Paulus mengatakan semua manusia tanpa kecuali sudah mati. Ayat pertama. Manusia baik Yahudi juga bangsa lain manapun di dunia ini sama-sama seharusnya sudah mati. Kemudian Paulus menjelaskan, bukan hanya bangsa-bangsa yang lain di dunia, tetapi kami juga, artinya menunjuk kebangsaan Paulus, bahwa kami orang-orang Yahudi pun juga sebenarnya sudah mati. Jadi dia mengatakan, baik etnis Yahudi yang mengklaim diri sebagai umat Allah, tidak ada bedanya dengan etnis non-Yahudi dimanapun di dunia ini. Inilah artinya semua orang sudah mati. Berikutnya, mengapa manusia mati? Karena manusia diperbudak oleh keinginan manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam teks yang kita baca itu, Paulus menyebut secara rinci 3 bentuk bahwa manusia mengikuti jalan dunia ini. Manusia diperbudak oleh sistem dan nilai-nilai duniawi yang menolak Allah. Kemudian iblis dan pengikutnya memperbudak semua manusia dengan berbagai bentuk perhambaan yang menindas manusia sesungguhnya. Sehingga manusia tidak bisa melepaskan diri untuk harus mengikuti dan terlibat di dalam perhambaan iblis di dalam dunia ini. Kemudian manusia hidup dalam hawa nafsu daging dan pikiran jahat.
Perbuatan manusia mencerminkan perseteruannya dengan Allah dan melupakan kodratnya bahwa sesungguhnya manusia dihadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kenyataannya manusia tidak dapat melakukan hal itu. Sehingga akibatnya manusia dimurkai Allah. Murka Allah tidak sama dengan emosi kemarahan manusia. Saudara, pergunakan tidak hanya dikatakan Allah marah, tetapi Allah murka karena dosa. Artinya Allah sedang menunjukkan responnya yang amat dalam. Betapa ia serius mengganjar dosa yang dibuat oleh manusia. Saudaraku, harus disadari bahwa gambaran ini adalah gambaran tentang keadaan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia juga. Bahwa karena ia tidak sanggup untuk memenuhi karakter Allah, keinginan Allah, maka di hadapan manusia pun semua perbuatan baik yang ia lakukan sebenarnya tercemar oleh dosa-dosanya. Di hadapan manusia, tentu saja manusia melihat dirinya saleh dan bermoral, baik dan benar di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Allah, sesaleh-saleh apapun manusia, sebaik-baik apapun manusia, tetap saja ia seorang berdosa dan berada di bawah murka Allah. Kesalahan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Itulah sebabnya saudara sekalian, dengan tepat Yesaya menyebutkan bahwa sebaik apapun dan sesaleh-salehnya manusia di muka bumi ini, di hadapan Tuhan hanyalah seperti kain kotor yang sudah rusak lalu diterbangkan angin. Saudara, Yesaya 64 ayat 6 mengatakan begini, demikianlah kamu sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kemudian Paulus juga mengatakan hal yang sama dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara ingat, kata ini dikaitkan dengan bahwa manusia dicipta itu menurut gambar dan rupa Allah yang mulia. Tetapi kini telah tercemar oleh dosa, maka Paulus mengatakan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah itu. Gambar Allah itu sudah hilang oleh karena dosa kita. Sehingga Roma pasal 6 ayat 23 Paulus mengatakan, karena itu semua dosa, sebab upah dosa adalah maut. Saudara-saudaraku, jelaslah bahwa sewajarnya kita memperoleh maut. Sebab Allah menciptakan setiap insan untuk hidup memuliakan Tuhan. Tapi faktanya kita menemukan manusia di dunia ini hanya mampu memuliakan dirinya sendiri dengan segala kemauannya dan bukan kemauan Allah. Semua yang tidak memuliakan Allah itu adalah dosa. Dan jikalau kita mendapati diri kita pun, saudara sekalian, ada di dalam lingkaran ini, bahwa sesungguhnya kita belum sanggup sepenuhnya memuliakan Tuhan, hanya sanggup memuliakan diri sendiri dan mengikuti kemauan diri sendiri, saudara, kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Dengan ini, saudara-saudaraku, kita harus sadar betapa kita rentan untuk kelemahan dan dosa. Kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Itulah manusia yang sesungguhnya. Dan jika manusia tidak mengenal dirinya sendiri, sulit sekali manusia menyadari betapa besar anugerah Allah dalam hidup manusia. Siapakah kita di hadapan Allah mengantar kita pada pengenalan akan Allah lebih dalam. Ia begitu mengasihi kita, dan hanya dengan kesadaran akan kerapuhan manusia, kita mampu menengadah kepada Allah dengan hati yang penuh syukur dan menyaksikan betapa besar anugerah Allah bagi setiap manusia yang seharusnya dimurkai, hidup di dalam maut. Tetapi kemurahan Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah telah memberikan kita hidup yang baru di dalam Dia. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini yang memberikan kami keinsyafan yang baru, bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang berdosa.
Hidup kami ini seperti kain kotor di hadapan-Mu. Dan kami tak sanggup membereskan, menyucikan, dan membersihkannya. Selain kami menengadah kepadamu Tuhan untuk melihat bahwa anugerah-Mu terlampau besar untuk hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu, dapat berseru kepadamu dan mendengarkan segala doa-doa dan keluhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini dengan segala anugerah-Mu yang besar. Kami pun manusia yang sewajarnya untuk dimurkai oleh Tuhan. Dan sesungguhnya upah dosa yang harus kami terima adalah maut. Tapi karena Engkau penuh kasih kepada kami, memungkinkan kami semua dapat menikmati keselamatan di dalam Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan sepanjang hari ini supaya kami menyadari diri kami dengan sungguh sebagai orang-orang yang sudah menerima penebusan daripada-Mu untuk hidup memuliakan, meninggikan, dan menghormati nama-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Ingatkanlah mereka bahwa kami semua lemah, kami semua rapuh. Kami tak akan mungkin bisa berbuat apa-apa yang berkenan pada Tuhan kalau kami tidak bergantung sepenuhnya kepadamu. Itulah sebabnya Tuhan kami serahkan diri kami untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Dan hamba-Mu berdoa segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Dalam setiap kegiatan mereka di hari ini, tuntunlah mereka ya Tuhan. Sertai mereka supaya sepanjang hari mereka berjalan di dalam kasih karunia-Mu dan apapun juga yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.